Suamiku seorang tentara. Aku tidak pernah mencintai dan menghargainya sampai ketika tentara datang ke rumah memberi kabar. Aku menangis dibuatnya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Ira, seorang wanita berusia 30 tahun, merasa tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang istri. Baginya, pernikahan yang ia jalani bukanlah pilihan pribadinya, melainkan hasil perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ira menikahi pria bernama Wijaya, seorang abdi negara yang merupakan tentara angkatan darat. Namun Wijaya jarang pulang, bahkan hampir tidak pernah, membuat Ira merasa bebas untuk menjalani hidupnya sesuai keinginannya. Meskipun awalnya merasa terpaksa, Ira merasa beruntung karena Wijaya jarang pulang. Hal ini memberinya kebebasan untuk melakukan apapun yang ia suka, termasuk berdandan layaknya anak muda dan menikmati jalan-jalan ke tempat-tempat populer. Ira senang dengan kebebasan yang ia rasakan, dan ia memilih untuk menyembunyikan gaya hidupnya ini dari keluarganya yang jauh di tempat lain. Rumah yang dipilih oleh Ira berada jauh dari kediaman keluarganya, menjadi tempat perlindungan bagi Ira untuk menjalani hidupnya sesuai keinginannya. Meskipun Wijaya sebenarnya ingin mencarikan rumah yang dekat dengan kedua belah pihak keluarga, Ira berhasil meyakinkan Wijaya untuk menyetujui pilihannya. Bagi Ira, kebebasan dan kesenangan yang ia rasakan lebih penting daripada kehadiran Wijaya di rumah. Wijaya yang merasa sulit menjaga Ira karena kesibukannya yang membuatnya jarang pulang, sebenarnya merasa khawatir, namun hal ini justru menjadi kesempatan bagi Ira untuk menikmati hidupnya tanpa hambatan. Ira bahkan berharap agar Wijaya tidak pernah pulang, sehingga ia bisa terus mengejar kebebasan dan kesenangan yang ia idamkan. Dalam keheningan rumah yang sepi, Ira merasa lega dengan kebebasan yang ia rasakan. Meskipun ada kesedihan dan kekosongan di dalam hatinya, Ira memilih untuk menutupinya dengan kesenangan dan kebebasan yang ia temukan di luar rumah. Bagi Ira, hidupnya yang tampak sempurna di luar adalah cara untuk melupakan ketidakbahagiaan yang ia rasakan di dalam hatinya. Setelah sekian lama tidak pulang, Wijaya tiba di rumah dengan seragam tentaranya. Ira yang sejak pagi berencana untuk pergi ke salon karena merasa rambutnya sudah tak nyaman, merasa kesal dengan kedatangan Wijaya. Ia bermaksud untuk meninggalkan rumah, namun langkahnya terhenti ketika Wijaya menghampirinya dengan senyuman dan tangan terentang, seolah meminta pelukan. Ira tanpa sepatah kata langsung berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ia merasa frustasi karena rencananya untuk pergi ke salon terpaksa urung. Ira hanya rebahan di kasur, menyembunyikan tas yang sudah disiapkan untuk pergi hari itu. Saat pintu kamar terbuka, Ira mendengar Wijaya memanggil namanya, namun ia memilih untuk tidak memberikan respon. Wijaya yang sadar bahwa Ira belum bisa menerima pernikahan mereka, tetap berusaha untuk mendekati istrinya. Meskipun Ira tampak menginginkan perceraian, Wijaya tidak pernah menyerah. Ia mengikuti istrinya masuk ke kamar, tersenyum hangat sambil memanggil nama wanita tersebut, walaupun tahu sendiri tak akan dibalas oleh Ira. "Ira, sedang apa?" tanya Wijaya basa-basi, setidaknya memecahkan keheningan dan perasaan tidak nyaman ini. Dengan senyuman hangat, Wijaya mencium kening Ira dan mencubit pelan pipinya.
Meski kehadirannya tidak diharapkan oleh Ira, Wijaya tetap merindukan kehadiran dan kasih sayang istrinya. Setelah momen singkat tersebut, Wijaya meninggalkan kamar dan pergi ke ruang makan. Ia menikmati makan siang yang disiapkan oleh Ira, masakan kesukaannya sejak mereka menikah. Wijaya merasa hangat dengan kehadiran Ira, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka masih belum harmonis. Ia berharap bahwa suatu hari nanti, Ira akan menerima kehadirannya dengan tulus dan hati yang terbuka. Di ruang makan, suasana hening terasa di antara mereka. Meskipun tidak banyak kata yang terucap, kehadiran satu sama lain memberikan kehangatan dan ketenangan di dalam ruang yang sepi. Wijaya merasa bersyukur atas kesempatan untuk bersama dengan Ira. Meskipun ia sadar bahwa perjalanan untuk mendapatkan hati Ira masih panjang dan penuh dengan rintangan. Wijaya yang telah selesai makan siang merasa senang dan puas. Suasana yang tenang dan hangat di rumah membangkitkan rasa damai dan kebahagiaan di hatinya. Meskipun suasana tempat tugasnya juga menyenangkan, namun kehangatan rumah dan kehadiran Ira membuatnya merasa seperti ada bunga-bunga yang mekar di sekitarnya. Apakah ini yang dinamakan rumah tangga? Meskipun pada awalnya ia tidak menerima pernikahan ini seperti Ira, namun perlahan-lahan Wijaya mulai mencintai istrinya. Wijaya ingin menghabiskan waktu berdua dengan Ira. Meskipun hanya dengan duduk bersama, ia memanggil nama Ira beberapa kali, menyuruhnya untuk menghampirinya. Namun meskipun terus memanggil, Ira tidak kunjung datang. Meskipun sedikit kesal, Wijaya tetap tidak putus asa. Ia terus memanggil nama Ira, sampai akhirnya wanita itu datang dengan wajah kesal yang jujur mencerminkan perasaannya. Wijaya langsung menarik tangan Ira untuk duduk di sampingnya, mencoba mendekatkan diri. Namun Ira dengan gesit menggeser tubuhnya, menciptakan jarak antara mereka. Wijaya tersenyum tipis melihat reaksi Ira. Namun ia tetap bertekad untuk membuat hubungan mereka semakin dekat. Ira, maafkan aku jika aku terlalu mendesak. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersama denganmu. Aku tahu Wijaya, tapi aku butuh sedikit ruang untuk diri sendiri. Aku mengerti. Aku akan memberimu waktu dan ruang yang kau butuhkan. Wijaya tersenyum pada Ira, senyum yang baru pertama kali ia lihat, namun ia merasa biasa saja. Aku tidak tahu lagi kapan aku bisa pulang dan duduk di dekatmu seperti ini. Mungkin aku tidak akan pernah merasakannya. Aku juga tidak tahu. Lanjut Wijaya yang membuat Ira terdiam. Ia tahu kemana kalimat itu menuju, seperti perkataan orang yang mau mati atau mungkin merasakan ajalnya sudah dekat. Tapi Ira mengharapkan Wijaya tidak pernah kembali lagi. Seharusnya ia merasa senang. Namun mengapa hatinya merasa tidak nyaman? Seolah ingin mengatakan pada Wijaya bahwa ia akan baik-baik saja kapanpun. Kalimat seperti itu tidak akan diucapkan Ira kapanpun. Ia membenci Wijaya, sama sekali tidak mencintainya. Tidak perlu kalimat seperti itu, apalagi tergoda dengan rayuan pria yang sudah pasaran ini. Meskipun Ira masih terlihat agak tegang, Wijaya mencoba untuk memahami dan menghormati keinginannya. Mereka duduk berdampingan dalam keheningan, namun atmosfer di antara mereka terasa tegang. Wijaya merasa sedih melihat jarak yang tercipta di antara mereka. Namun ia tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Perlahan-lahan, dengan kesabaran dan pengertian,
Wijaya dan Ira mulai memperbaiki hubungan mereka. Meskipun ada rintangan dan ketegangan, namun keinginan untuk saling mengerti dan menciptakan kebahagiaan bersama membuat mereka terus berjuang. Dalam diam, mereka merasakan kehangatan dan cinta yang masih di antara mereka, membangun fondasi yang kuat untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Wijaya terus berusaha untuk membuat Ira merasa nyaman dengannya, setidaknya mengakui bahwa Wijaya adalah suaminya. Ia merogoh saku celana tentaranya dan menyerahkan sebuah kalung emas yang terlihat seperti milik anak-anak. Ira mengernyitkan keningnya dengan ekspresi tidak suka saat Wijaya menarik tangannya dan meletakkan kalung tersebut di tangannya. Meskipun sebenarnya kalung tersebut cantik dan berkilau. Wijaya menjelaskan bahwa ia membeli kalung itu saat perjalanan pulang. Mengatakan bahwa itu adalah hadiah pernikahan bagi mereka. Karena selama ini ia belum memberikan apapun kepada Ira. Tak hanya itu, Wijaya juga menyerahkan sebuah amplop yang berisi sejumlah uang kepada Ira. Ia menjelaskan bahwa uang tersebut adalah nafkah yang ia dapatkan untuk Ira. Wijaya merasa bahwa ia belum bertanggung jawab karena belum memberikan secara langsung. Sehingga ia menyerahkan semuanya kepada Ira tepat di hadapannya. Meskipun Ira merasa bahwa tindakan Wijaya terlalu berlebihan, ia tidak menolak. Ira hanya mengernyitkan keningnya dengan ekspresi aneh di wajahnya, seolah bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Wijaya memberikan semua ini begitu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Ira merasa bingung dengan tindakan Wijaya yang tiba-tiba memberikan hadiah-hadiah tersebut. Meskipun ia merasa bahwa Wijaya mencoba untuk bertanggung jawab sebagai suami, namun cara yang dipilihnya terasa terlalu mendadak dan berlebihan bagi Ira. Ia merasa bahwa hubungan mereka masih jauh dari sempurna. Dan tindakan Wijaya ini membuatnya semakin bingung. Dan lagi, Wijaya juga ingin Ira mencintainya dan menghargai dirinya sebagai suaminya. Bukan seperti yang sekarang. Wijaya, meskipun merasa bahwa tindakannya mungkin terlalu berlebihan, melihat ekspresi wajah Ira yang bingung membuatnya merasa sedih. Juga ia ingin membuat Ira merasa dihargai dan dicintai. Meskipun cara yang dipilihnya mungkin tidak selalu tepat. Wijaya berharap bahwa dengan tindakan ini, hubungan mereka bisa semakin membaik dan Ira bisa merasa lebih nyaman dengannya sebagai suaminya. Hari itu, setelah Wijaya memberikan hadiah-hadiahnya kepada Ira, pria itu mendapat panggilan telepon mendesak yang membuatnya segera bangkit dari tempat duduknya. Tanpa ragu, Wijaya mencium kening Ira lagi sebelum berpamitan untuk kembali bertugas. Ira merasakan campuran perasaan dalam dirinya saat Wijaya pergi dengan mobilnya, meninggalkan rumah dengan cepat tanpa pamitan yang jelas. Ira merasa bahwa sebagai seorang tentara, Wijaya harus selalu siap siaga dan cepat bergerak, tanpa perlu pamitan yang panjang. Saat Wijaya pergi, Ira merasakan kelegaan dan kebebasan. Ia melonjak girang, segera mengambil tas yang telah disiapkan, dan pergi ke salon dengan memesan taksi. Ira memilih untuk tidak mengemudi dan malas untuk melakukannya. Hari itu terasa cerah bagi Ira, senyum tak henti terukir di wajahnya. Meskipun ada kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya, namun dalam hati Ira terdapat kekosongan yang sulit dijelaskan.
Ira merasa bahagia, namun tidak seperti yang diharapkan oleh Wijaya. Pria itu menginginkan Ira bahagia ketika bersamanya. Ingin wanita itu merasakan cinta yang ia berikan. Namun kenyataannya Ira tidak merasakan hal tersebut. Meskipun Wijaya berusaha untuk membuat Ira nyaman dan bahagia, namun hubungan mereka masih jauh dari harmonis. Ira merasa bahwa ia tidak mencintai Wijaya, dan hal ini menjadi beban tersendiri bagi dirinya. Di salon, Ira duduk dengan tenang sambil menikmati perawatan yang ia pilih. Suasana santai dan perawatan yang menyegarkan membuatnya merasa lebih baik. Namun di balik senyumnya, hati Ira masih terasa kosong. Ia merenung hubungan mereka dengan Wijaya, merasa bahwa ada yang kurang dalam hubungan mereka. Ira ingin mencari kebahagiaan sejati, namun ia belum menemukannya dalam pernikahannya dengan Wijaya. Saat hari mulai senja, Ira kembali pulang dengan rasa lega setelah perawatan di salon. Di dalam hatinya, Ira merasa bahwa ia harus menemukan kebahagiaan sejati dan cinta yang sesungguhnya. Namun langkah pertama yang harus diambil adalah memahami dirinya sendiri dan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya. Kesendirian kembali menyelimuti Ira, namun kali ini ia merasakan kesenangan dalam kesendirian tersebut. Ia merasa bebas untuk melakukan apapun yang ia inginkan, tanpa harus memikirkan keberadaan Wijaya. 1 tahun berlalu begitu cepat, dan selama itu Ira tidak pernah berharap atau menginginkan kedatangan Wijaya pulang. Namun saat ia melihat mobil berhenti di depan rumahnya, dan seorang pria berseragam tentara turun, Ira mulai merasa malas dan bersiap untuk mengunci pintu. Namun keputusannya untuk mengunci pintu urung saat ia menyadari bahwa pria tersebut bukanlah Wijaya. Ira bingung, apakah pria itu adalah teman Wijaya? Apa tujuan kedatangannya ke rumah mereka? Ira sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang dunia militer. Pria berseragam itu memberikan selembar kertas lusuh yang hampir terkoyak, tampak kasar dan kaku, karena basah dan dikeringkan. Ira semakin bingung ketika pria itu menjelaskan bahwa kertas tersebut adalah surat yang ditinggalkan oleh mendiang Wijaya untuk istrinya. Pernyataan pria itu membuat Ira terkejut dan syok. Ia menerima surat itu gemetar, tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi begitu cepat. Ira yang sebelumnya menginginkan agar Wijaya tidak pernah kembali, tidak pernah membayangkan bahwa kepergiannya akan terjadi dengan cara seperti itu. Meskipun ia merasa lega dengan kebebasan yang ia rasakan tanpa kehadiran Wijaya, namun berita ini membuatnya terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Pria berseragam itu akhirnya pergi, meninggalkan Ira dengan perasaan yang campur aduk. Ira merasa sedih, terkejut, dan terpukul dengan berita yang ia terima. Ia merenungkan isi surat tersebut, mencoba untuk memahami maksud dan pesan terakhir dari mendiang Wijaya. Dalam kesendiriannya, Ira menangis, merasakan kekosongan dan kesedihan yang mendalam di hatinya. Dalam momen yang sunyi dan penuh dengan emosi, Ira merenungkan arti sebenarnya dari kebebasan yang ia miliki tanpa kehadiran suaminya, dan bagaimana kehidupannya akan berlanjut setelah berita ini. Ira menggenggam kertas surat di tangannya, perlahan membukanya, dan mulai membaca setiap kata yang tertulis di sana. Tulisan yang rapi dan terketik dengan jelas membuatnya merasa bahwa Wijaya sengaja memilih cara ini agar surat tidak rusak dalam waktu yang lama. Saat Ira membaca isi surat dengan seksama, air matanya mulai mengalir deras, menutupi matanya sehingga ia harus mengusapnya untuk bisa melanjutkan membaca.
Setiap kalimat yang selesai dibaca olehnya selalu diiringi dengan air mata yang berlinang. Surat itu berisi ungkapan cinta dari Wijaya kepada istrinya. Wijaya menuliskan tentang bagaimana perasaannya tumbuh dan mekar untuk Ira. Tentang bagaimana Ira menjadi wanita istimewa baginya, dan bagaimana ia meluluhkan hati Ira. Hingga pada akhir surat, Wijaya bertanya, apakah Ira akan menangisinya jika ia gugur dalam tugas. Ira mengangguk sambil mengusap air mata, merasakan kepedihan dan kesedihan yang mendalam. Ketika surat menyentuh bagian di mana Wijaya merasa dicintai, jika Ira menangis, sebagai tanda bahwa ia telah berhasil membuat Ira mencintainya, tangis Ira semakin menjadi. Kalimat demi kalimat membuatnya semakin terhanyut dalam emosi yang bercampur antara kehilangan dan cinta yang tulus. Ira merasa terharu dan terpukul dengan kabar bahwa Wijaya gugur dalam tugas, dan ia merasa sedih karena mengetahuinya terlambat, menjadi orang terakhir yang mengetahui kepergian suaminya. Setelah membaca surat hingga akhir, Ira memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk menenangkan diri. Namun dengan hati yang berat namun penuh tekad, Ira memutuskan untuk melakukan ziarah ke makam suaminya, Wijaya. Dengan langkah mantap dan hati yang penuh haru, ia melangkah menuju makam Wijaya, membawa rasa cinta dan kehilangan yang mendalam dalam setiap langkahnya. Di sana, di depan makam suaminya, Ira merenungkan tentang cinta yang mereka bagikan, tentang perpisahan yang tak terduga, dan tentang kesetiaan yang tak terlupakan.